Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis ide wirausaha digital. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Mahdi Adian, yang kedua ada Desti Novianti, yang ketiga ada Muhammad Lutfi Arisaputra, yang keempat ada Regina Ulima Prasista Aura, dan yang terakhir Sultan Fadila Helmi Kasmal. Apa itu empathy map? Empathy map adalah bentuk visualisasi yang digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui tentang jenis pengguna tertentu. Empathy map membantu perancang aplikasi untuk memiliki pemahaman tentang kebutuhan pengguna dan menjadi referensi atau pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dikutip dari Nielsen Norman Group tahun 2018. Seperti ini bentuk dari empathy map, ada think and feel, see, say and do, her, dan di bawahnya ada pain and gain. Di think and feel, think artinya adalah salah satu elemen dari peta empati yang berisi identifikasi pikiran dan pendapat pengguna. Dan di feel-nya, salah satu elemen penting dalam empathy map yang berkaitan dengan emosi dan perasaan pengguna saat menggunakan produk Anda. Lalu di poin C, elemen C mencakup semua informasi visual yang dihadapi pengguna. Ini mencakup lingkungan fisik mereka, iklan yang mereka lihat, serta tampilan dan desain produk. Selanjutnya ada say and do. Say artinya apa yang dikatakan secara langsung oleh pelanggan terhadap produk Anda. Dan do artinya hal yang dilakukan pengguna ketika menggunakan produk Anda. Untuk hear yaitu hear berfokus pada semua informasi yang diterima pengguna melalui pendengaran mereka yang dapat mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku mereka. Next. Selanjutnya, pain yaitu ketakutan, frustasi, atau hambatan apa yang pengguna hadapi. Untuk gain yaitu apa yang diharapkan oleh pengguna. Next. Di sini ada contoh what do they think and feel. Yang pertama, memiliki tugas yang banyak dan membingungkan sehingga merasa pusing untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, termotivasi untuk mencari penghasilan tambahan. Kemudian, memikirkan bagaimana cara mengatur waktu antara belajar dan bekerja freelance. Kemudian, untuk what do they see? Yang pertama, melihat kumpulan tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, melihat banyak informasi tentang peluang kerja freelance. Yang ketiga, melihat uang bekal untuk kuliah. Yang keempat, melihat orang yang sedang mencari uang seperti penjual asongan atau kantin. Next. Selanjutnya, what does they hear? Yang pertama, mendengar tentang aplikasi freelance dari teman-teman atau media sosial. Yang kedua, mendengar saran dan tips dari mahasiswa freelancer berpengalaman di kampus. Yang ketiga, mendengar tentang peluang freelance di lingkungan kampus seperti desain poster acara, joki tugas, atau pembuatan konten media sosial. Selanjutnya ada what do they say and do. Yang pertama, membantu tugas teman yang kesulitan. Kedua, membincang akan hal uang bekal yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mengerjakan tugas bersama teman agar tugas tersebut lebih mudah untuk dikerjakan. Next. Untuk pain point-nya, yang pertama, kekhawatiran tentang kemungkinan terlalu sibuk dan mengorbankan waktu belajar. Yang kedua, kecemasan tentang kemungkinan kurangnya pengalaman untuk sukses dalam pekerjaan freelance. Yang ketiga, tantangan dalam menemukan keseimbangan antara akademik dan pekerjaan freelance. Next. Slide selanjutnya ada gain point, ada 3 bagian, dan ke-1 mendengarkan tentang aplikasi freelance dari teman-teman atau media sosial, dan yang kedua termotivasi untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan, dan yang ketiga melihat kumpulan tugas yang harus dikerjakan sebagai freelancer. Next. Nah, di sini ada persona background. Contohnya ada Are adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dari jurusan Teknik Informatika semester 4 yang tinggal di kos dekat kampusnya.
Selain menjadi mahasiswa yang teladan, Are aktif mengikuti UKM dan organisasi di kampusnya. Next. Nah, di sini ada goals dan frustration. Nah, di sini goalsnya ada 3 bagian, yaitu yang satu mendapatkan penghasilan tambahan, 2 mendukung tujuan pribadi, contohnya menabung untuk membeli sesuatu yang diinginkan, 3 mempersiapkan diri untuk di dunia kerja. Dan di frustrationnya ini ada sama 3 bagian. Yang satu sulit untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yang kedua banyak tugas sehingga membuat kewalahan, yang ketiga sulit mengatur keuangan. Next. Nah, di sini ada habits. Habits itu ada 3 bagian juga. Nah, yang satu mengikuti UKM dan organisasi, yang kedua harus rajin mengerjakan tugas, dan 3 untuk mudah bergaul dengan semua orang. Next. Nah, di sini ada challenge 3 bagian. Nah, yang ke satu membagikan waktu antara perkuliahan dan belajar dan organisasi. Yang kedua mengelola keuangan. 3 menjaga kesehatan fisik dan rohani agar tidak sakit dan stres. Berikut adalah contoh dari persona customersnya. Next. Selanjutnya ada kuesioner yang di pembukaan atau ice breaking. Yang pertama ada siapa nama lengkap Anda, kedua sekarang Anda semester berapa dan di prodi apa, ketiga apa kegiatan Anda sehari-hari ini. Lalu ada masalah apa yang dikenali oleh calon pelanggan. Yang pertama, apakah Anda merasa sulit untuk melakukan freelance? Mengapa? Yang kedua, apa yang menghalangi Anda melakukan freelance? Yang ketiga, apa saja kebutuhan Anda yang belum terpenuhi? Lalu ada dampak jika masalah ini tidak diselesaikan. Yang pertama, ada mengapa kesulitan menyeimbangkan waktu antara kuliah dan pekerjaan freelance menjadi masalah. Yang kedua, apa yang terjadi jika permasalahan mahasiswa yang membutuhkan freelance tidak dilakukan. Yang ketiga, apa dampak penyelesaian masalah dalam waktu menyeimbangkan waktu antara kuliah dan freelance. Selanjutnya, bagaimana calon pelanggan saat ini memecahkan masalah ini? Yang pertama, ada apa yang menghambat Anda untuk beralih ke hal lain? Yang kedua, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah kekurangan penghasilan saat ini? Yang ketiga, menurut Anda, apakah ada cara teknologi dapat membantu mengatasi masalah ini? Lalu, ada apa yang menghalangi penerapan solusi Anda? Yang pertama, ada apa yang menghambat Anda untuk beralih ke hal lain. Yang kedua, apa yang Anda lakukan untuk mengelola keuangan pribadi Anda. Yang ketiga, bagaimana Anda biasanya mengatasi stres. Sumber yang digunakan calon pelanggan untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, ada sumber apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang freelance. Yang kedua, bagaimana cara mahasiswa dapat menemukan situs web dan blog yang relevan dengan bidang yang freelance mereka. Yang ketiga, platform freelance mana yang paling populer di kalangan mahasiswa di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana calon pelanggan membuat keputusan? Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah apakah Anda biasanya mencari rekomendasi dari teman atau keluarga sebelum mencoba platform freelance tersebut. Dan yang kedua adalah keterampilan dan pengalaman apa yang Anda miliki dengan freelance yang Anda minati. Dan yang ketiga adalah faktor apa yang paling penting bagi Anda saat membuat keputusan untuk menerima project freelance. Lanjut. Dan untuk pertanyaan penutup adalah apakah Anda mengenal orang lain yang dapat saya ajak bicara dan mungkin juga mengalami masalah hal yang sama untuk saat ini. Dan yang kedua adalah apa harapan Anda untuk masa depan terkait topik yang kita diskusikan saat ini. Dan pertanyaan terakhir yang ketiga adalah sebelum kita tutup, apakah ada tambahan dari Anda?
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.